Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jejak Para Wali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Gunung Santri tempat persembunyian para tokoh pahlawan, warga, dan para santri dalam merundingkan strategi perang melawan penjajahan Belanda. Sebutan sebuah nama bukit sekaligus nama kampung di Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Gunung ini terletak di tengah gunung-gunung yang memanjang, dimulai dari pantai dan berakhir pada gunung induk yaitu Gunung Gede. Gunung Santri selalu menjadi objek wisata religi yang ramai dikunjungi warga, sebab di kawasan ini dikelilingi makam para tokoh pahlawan pada masa Kesultanan Banten. Makam para pahlawan itu terlihat dari banyaknya kuburan berbatu nisan kuno yang berada di sepanjang jalan menuju puncak gunung. Salah satu tokoh karismatik yang dimakamkan di puncak Gunung Santri yaitu Syekh Muhammad Soleh. Beliau adalah salah satu santri kesayangan Sunan Ampel. Syekh Muhammad Soleh dikenal sebagai ulama yang berperan aktif dalam menyebarkan agama Islam. Penyebarannya hingga ke pelosok wilayah pantai utara Banten. Beliau wafat pada usia 76 tahun, tepatnya pada 1550. Di sekitar makam beliau juga terdapat makam santrinya yang bernama Malik, Israel, Ali, dan Akbar. Keempatnya merupakan santri setia yang selalu menemani beliau dalam menyiarkan agama Islam. Selain terdapat makam para pahlawan, Gunung Santri adalah gunung bersejarah yang menjadi tempat persembunyian para prajurit merah putih untuk mengatur strategi perlawanan terhadap para penjajah Belanda. Syekh Muhammad Soleh bin Abdurrahman adalah seorang ulama penyebar agama Islam di Tanah Banten, khususnya kawasan pantai utara Banten. Beliau adalah murid dari Sunan Ampel. Setelah sekian lama menimba ilmu dari Sunan Ampel, kemudian beliau menimba ilmu ke Sultan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, ayahanda dari Sultan Maulana Hasanuddin, yang kala itu menjadi penguasa Cirebon. Setelah menimba ilmu dari Sunan Gunung Jati, lalu Syekh Muhammad Soleh diperintahkan oleh gurunya itu untuk berdakwah sambil mencari putranya Maulana Hasanuddin yang pergi ke Banten dan sudah lama tidak kembali ke Cirebon. Kala itu Banten masih mayoritas beragama Hindu yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun, dengan pusat pemerintahannya berada di Banten Girang. Singkat kata, akhirnya Syekh Muhammad Soleh pun pergi ke Banten dan mendapat kabar bahwa Maulana Hasanuddin berada di Gunung Lempuyang dekat Kampung Merapit, Desa Ukir Sari, Kecamatan Bojonegara. Setelah bertemu, Maulana Hasanuddin menolak untuk segera kembali ke Cirebon karena merasa terpanggil untuk mengislamkan Tanah Banten yang masih mayoritas pemeluk agama Hindu. Syekh Muhammad Soleh pun akhirnya menetap di Gunung Santri dan mulai berdakwah menemani Sultan Maulana Hasanuddin. Melihat keahliannya, Maulana Hasanuddin pun mengangkat Syekh Muhammad Soleh untuk menjadi pengawal sekaligus penasehat dengan julukan Cili Koret.
Namun syiar yang diupayakan oleh Maulana Hasanuddin mendapat tantangan dari Prabu Pucuk Umun, sang penguasa Banten kala itu, yang merasa semakin kehilangan pengaruh akibat masuknya ajaran Islam yang dibawa oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Melihat meluasnya penyebaran agama Islam di Banten sampai bagian selatan Gunung Pulosari hingga Pulau Panaitan ujung kulon, Prabu Pucuk Umun pun menantang Maulana Hasanuddin untuk bertarung dengan cara mengadu ayam jago, dan sebagai taruhannya, jika kalah akan dipotong lehernya. Tantangan itu pun lalu diterima Maulana Hasanuddin dengan senang hati. Setelah bermusyawarah dengan pengawalnya Syekh Muhammad Soleh, akhirnya disepakati bahwa yang akan bertarung melawan ayam jago milik Prabu Pucuk Umun adalah Syekh Muhammad Soleh yang nanti akan berubah wujud menjadi bentuk ayam jago, seperti halnya ayam jago biasa. Hal ini terjadi tentu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi karomah kepada seorang waliullah. Singkat kata, pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, pertarungan dua ayam jago itu pun berlangsung menegangkan. Keduanya bersikeras untuk memperoleh kemenangan. Hingga pada akhirnya, ayam jago milik Maulana Hasanuddin yang memenangkan pertandingan. Lalu Maulana Hasanuddin membawa ayam jagonya yang tak lain jelmaan Syekh Muhammad Soleh itu dan pulang ke rumah. Ayam jago tersebut kembali berubah menjadi sosok Syekh Muhammad Soleh sekembalinya di rumah Sultan Hasanuddin. Akibat kekalahan adu ayam jago tersebut, Prabu Pucuk Umun pun tidak terima dan mengajak berperang kepada Sultan Maulana Hasanuddin. Namun lagi-lagi pasukan Prabu Pucuk Umun dapat dikalahkan dalam peperangan dan mundur ke selatan untuk bersembunyi di pedalaman Rangkas yang sekarang dikenal dengan suku Baduy. Kejadian ini menjadi sejarah besar tentang asal-usul suku Baduy hingga saat ini. Konon, pasukan Baduy akan kembali menyerang Banten untuk membalas kekalahannya ketika ulama Paku Banten wafat dan tak ada lagi penerusnya. Setelah selesai mengemban tugas dari Sultan Maulana Hasanuddin, kemudian Syekh Muhammad Soleh pun kembali ke kediamannya di Gunung Santri dan melanjutkan aktivitasnya sebagai mubaligh dan menyiarkan agama Islam kembali. Beliau wafat pada usia 76 tahun. Sebelum kepergiannya, beliau berpesan kepada santrinya jika wafat untuk dimakamkan di Gunung Santri. Hingga saat ini Gunung Santri menjadi objek wisata religi yang ramai dikunjungi warga. Nama gunung ini terkenal sebab di puncaknya terdapat makam seorang waliullah, yaitu Syekh Muhammad Soleh yang merupakan pengawal sekaligus penasehat Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam jeripayahnya mengislamkan tanah Banten. Selain itu, Gunung Santri juga dikenal karena gunung ini adalah tempat bersejarah yang menjadi tempat persembunyian para prajurit merah putih untuk mengatur strategi perang melawan pasukan Belanda. Wallahu a'lamu bishawab.